semangat. Yuk, pasukannya Tuhan Yesus, katakan puji Tuhan. Ya, kita Roma berkata, hendaklah kita senantiasa memberikan korban syukur kita, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau masuk dalam ibadah. Meski masih di rumah, kita tetap bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang, selalu baru setiap hari. Amin. Adik-adik, ayo ajak papa, mama semua yang ada di rumah. Kita duduk tenang, masuk dalam ibadah hari ini. Ayo, kakak pimpin dalam doa ya. Tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberikan kembali nafas kehidupan, kami diberikan kembali kasih-Mu, cinta-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hormat bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tetap bersukacita, tetap bersyukur. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, tiba saatnya untuk kita belajar firman Tuhan. Tema kali ini adalah dibenarkan dalam ketaatan. Wah adik-adik, kira-kira kita sudah cukup taat belum ya kepada Tuhan saat ini? Nah, ayat firman Tuhannya yang akan kita baca dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan belajar dari ketaatan orang-orang Majus adik-adik kepada Tuhan. Ketaatan yang seperti apa ya yang mereka lakukan? Nah, tapi sebelum itu kakak akan memberitahu nih kepada kalian, siapakah orang-orang Majus itu? Jadi adik-adik, dari timur di Yudea terdapat sebuah kerajaan di mana kerajaan itu berisikan orang-orang yang sangat pintar, orang-orang yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Mereka dihormati oleh raja-raja dan orang-orang penting lainnya. Nah, orang-orang itulah yang disebut dengan orang Majus adik-adik. Suatu ketika orang-orang Majus itu membaca kitab dari Nabi Mika. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan mereka, tetapi membuat mereka juga bersukacita adik-adik. Kira-kira apa ya yang mereka dapati di sana? Yuk kita buka dulu di Mika 5 ayat yang pertama. Kakak bacakan untuk kalian ya, Mika 5 ayat yang pertama. Judul perikopnya Raja Mesias dan Penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wah adik-adik, ternyata mereka menemukan nubuatan bahwa akan lahir seorang raja yang akan menyelamatkan Israel. Yaitu siapa adik-adik? Iya, itu adalah Yesus adik-adik, Sang Juru Selamat yang akan lahir di kota Bethlehem. Lalu orang-orang Majus ini pun menyelidiki nubuatan tersebut. Dan ketika itu malam datang, mereka melihat ke langit, mereka melihat bintang-bintang di sana, tetapi ada satu bintang yang mereka lihat yang sangat berbeda dari bintang-bintang lainnya. Bintang itu memiliki cahaya yang sangat bersinar-sinar, bahkan mereka belum pernah lihat sebelumnya bintang yang seperti itu. Mereka meyakini dan percaya bahwa itu adalah tanda kalau sang raja besar yang tadi kita sudah baca itu telah lahir di kota Bethlehem. Iya, Yesus telah lahir. Lalu orang-orang Majus itu pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota Bethlehem. Mereka ke Yerusalem, tetapi mereka mempersiapkan perjalanannya tidak dengan tangan yang hampa loh adik-adik. Mereka mempersiapkan persembahan yang akan mereka berikan kepada Yesus yang baru saja lahir. Mereka memberikan persembahan dari harta dan benda yang terbaik yang mereka miliki untuk dipersembahkan kepada Yesus, Sang Raja Besar yang baru saja lahir.
Ketika mereka sudah berjalan cukup jauh, sampailah mereka di Yerusalem. Mereka bertanya-tanya adik-adik, di manakah sang raja besar itu telah lahir? Di manakah keberadaan dia? Tetapi adik-adik, tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa telah lahir sang raja besar, raja yang membawa damai dan sukacita untuk dunia. Nah, adik-adik, sementara orang-orang Majus itu memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa Mesias telah lahir, tapi ada satu orang loh yang tidak suka dengan kabar tersebut. Dia adalah Herodes. Herodes adalah raja orang Yahudi ketika itu adik-adik. Kenapa Herodes tidak menyukai hal itu, kabar baik itu? Karena ia tidak mau kedudukannya sebagai raja digantikan oleh siapapun. Ia berpikir bahwa kalau ada seorang anak yang lahir yang dibilang akan menjadi raja yang besar, ia takut kedudukannya digantikan adik-adik. Lalu Raja Herodes itu pun memanggil imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat. Yuk kita buka di Matius 2 ayat yang ketiga. Kakak akan bacakan untuk kalian ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Tetapi sama aja adik-adik, mereka juga tidak ada yang tahu kapan dan di mana Mesias itu telah lahir. Lalu dengan diam-diam Raja Herodes memanggil orang-orang Majus yang membawa kabar itu ke Yerusalem. Ia memanggil ke istananya dan ia menanyakan tentang bintang yang ia lihat, orang-orang Majus itu lihat, dan tentang seorang raja yang telah lahir itu. Lalu Raja Herodes pun meminta kepada orang-orang Majus itu untuk melanjutkan perjalanan mereka untuk menemui seorang raja yang baru saja lahir itu, Tuhan Yesus adik-adik. Raja Herodes bilang gini adik-adik, ketika kalian nanti telah menemukan sang raja yang baru saja lahir itu, kalian harus kembali lagi ya ke istanaku supaya kalian bisa memberitahu aku di mana keberadaannya, karena aku akan datang untuk menyembah dia juga. Tapi adik-adik, apa yang dikatakan oleh Raja Herodes itu adalah sebuah kebohongan. Karena sebenarnya Raja Herodes mau tahu keberadaan sang Mesias bukan karena ia ingin menyembah dia, tetapi ia mau membunuhnya karena ia tidak mau kedudukannya akan tergantikan. Lalu orang-orang Majus itu pun melanjutkan perjalanannya ke kota Bethlehem. Kakak akan bacakan ya di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, ketika orang Majus itu melanjutkan perjalanannya ke kota Bethlehem dengan tetap mengikuti bintang yang mereka lihat dari timur itu, tiba akhirnya bintang itu berhenti tepat di suatu tempat di mana Yesus berada adik-adik. Wah, orang-orang Majus itu sangat bersuka cita karena akhirnya mereka menemukan sang raja besar yang baru saja lahir. Ketika mereka menemui Yesus yang baru saja lahir, mereka langsung sujud menyembahnya adik-adik. Dan mereka memberikan persembahan yang mereka telah siapkan sebelumnya. Mereka membawa emas, mur, dan kemenyan, harta benda yang terbaik yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Lalu setelah itu mereka pun kembali pulang. Tetapi sebelum itu mereka telah diperingati oleh malaikat di dalam mimpi mereka bahwa malaikat memerintahkan mereka untuk tidak usah kembali lagi kepada Raja Herodes dan tidak usah memberitahu kabar keberadaan Mesias itu berada. Karena Raja Herodes memiliki
niat yang jahat untuk membunuh sang raja, Tuhan Yesus, adik-adik yang baru saja lahir. Lalu mereka pun menaati perintah dan peringatan dari malaikat dalam mimpi mereka, dan mereka pun pulang ke negeri mereka kembali melalui jalan yang lain supaya mereka tidak bertemu lagi dengan Raja Herodes. Nah, adik-adik, dari cerita ketaatan orang-orang Majus ini kita belajar ya bahwa ketika mereka menemukan tanda bahwa bahwa sang raja telah lahir, mereka dengan yakin dan percaya mereka mengikuti bintang itu, arah bintang itu kemana mengarahkan mereka, sehingga mereka menemukan di mana Yesus berada. Mereka menemukan sang raja besar yang baru saja lahir. Dan adik-adik, ketaatan mereka kepada Tuhan membuat mereka bertemu dengan sang juru selamat ketika baru lahir. Adik-adik, ketika orang-orang Majus ini datang menemui Yesus yang baru lahir, Yesus itu masih seorang anak bayi loh yang baru lahir. Tetapi orang-orang Majus tadi kakak bilang apa? Mereka orang-orang yang pintar. Mereka orang-orang yang dipenuhi kebijaksanaan, pengetahuan. Tetapi karena mereka tahu Yesus adalah Mesias, mereka tetap sujud menyembah Yesus, adik-adik. Walaupun ketika itu Yesus baru saja lahir. Nah, adik-adik, dari mereka kita belajar untuk kita tetap taat, untuk kita tetap yakin dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar untuk lebih taat lagi akan perintah-perintah Tuhan Yesus di dalam firman-Nya yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kita kali ini. Adik-adik boleh baca kembali ayat firman Tuhan yang tadi, Mika 5 ayat 1 dan juga Matius 2 ayat 1 sampai 12, supaya adik-adik lebih paham dan mengerti isi firman Tuhan kita kali ini. Yuk, kakak ajak kita untuk lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu kali ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah lahir ke dunia membawa damai dan sukacita untuk kami, dan juga memberikan kami keselamatan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi belajar untuk taat akan firman-Mu. Kami mau lebih lagi untuk menjadi anak-anak yang melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Roh Kudus, tolong mampukan kami, pimpin kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuatku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Oke adik-adik, sebelum kita tutup atau selesai ibadah kita pada hari ini, kakak undang lagi semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa, bersyukur, mengucap syukur sama Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk, kakak undang semuanya berdiri, angkat kedua tanganmu, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji menyembah Tuhan, dan kami juga sudah belajar firman Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan disenangkan. Terima kasih buat pelajaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, dan biarlah firman Tuhan itu boleh tinggal di dalam setiap hati anak-anak dan bertumbuh berbuah dengan buah yang sangat lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga mau minta berkat daripada Tuhan sebelum kami selesai, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak yang setia menyaksikan tayangan ibadah dari Kids Church Tuhan. Biar dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluar masuk mereka, aktivitas mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang berprestasi, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan masa depan mereka adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Dan apa saja yang mereka perbuat, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.